Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode Newton-Raphson. Pertama, kita lihat dulu definisi dari metode Newton-Raphson. Nah, metode Newton-Raphson adalah salah satu metode numerik yang digunakan untuk mencari akar dari suatu persamaan nonlinier yang berbentuk fx sama dengan 0. Nah, metode ini menggunakan pendekatan garis singgung pada suatu titik untuk memperoleh perkiraan akarnya yang nilainya akan semakin mendekati nilai sebenarnya. Newton-Raphson termasuk metode terbuka atau open method sehingga tidak memerlukan interval awal seperti metode biseksi atau metode bagi dua. Berikutnya kita lihat prinsip dasar dari metode Newton-Raphson. Pertama, kita akan diberikan suatu fungsi fx sama dengan 0. Kemudian nanti akan dipilihkan suatu tebakan awal dimisahkan dengan x0. Nah, pada titik tersebut nanti akan dibuat garis singgung terhadap kurvanya y sama dengan 0. Nah, persamaan garis singgung di titik x0, fx0 adalah negatif fx0 sama dengan f aksen x0 dikali x1 dikurang x0 atau x1 sama dengan x0 dikurangi fx0 dibagi f aksen 0-nya. Nah, proses ini akan diulang sehingga nanti diperoleh rumus iterasi umum. Nah, xn plus 1 ini sama dengan xn dikurang f aksen n dibagi f aksen n. Nah, di sini keterangannya, xn ini merupakan pendekatan akar pada iterasi, fxn ini merupakan nilai fungsinya. Nah, f aksen xn ini merupakan turunan fungsi pertama atau turunan pertama pada fungsi. Nah, berikut kita lihat algoritma metode Newton-Raphson. Yang pertama, nah ini langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan fungsi dari fx, ya. Yang kedua, itu kita hitung turunan fungsinya, yaitu turunan pertama atau f aksen x. Lalu yang berikutnya kita tentukan tebakan awal, kita misalkan dengan x0. Dan berikutnya baru kita hitung nilai xn plus 1 dengan rumusnya xn dikurang fxn dibagi f aksen n. Nah, kemudian kita tentukan galat absolutnya. Nah, dimana rumusnya absolut dari xn ditambah 1 dikurangi xn, dimana dia harus lebih kecil atau sama dengan nilai epsilon atau batas toleransinya, ya. Nah, jika galatnya sudah lebih kecil dari toleransi yang ditentukan, maka iterasinya sudah bisa kita hentikan. Tetapi jika belum memenuhi batas toleransinya tersebut, maka kita ulangi dia ke langkah keempat, yaitu menghitung nilai xn plus 1-nya. Nah, berikutnya kita lihat dulu apa saja kelebihan dan kekurangan dari metode Newton-Raphson ini. Kita lihat dulu kelebihan dari metode Newton-Raphson. Yang pertama, konvergensinya sangat cepat, ya. Lalu yang kedua, jumlah iterasinya itu relatif sedikit. Lalu yang ketiga, akurasinya tinggi, ya, jika di tebakan awal dekat dengan akar. Lalu dia sangat efektif untuk fungsi yang kontinu dan terdiferensialkan. Kemudian kita lihat kekurangan dari metode Newton-Raphson.
Yang pertama, nah kita memerlukan turunan pertama ya, turunan pertama fungsinya. Lalu dia sangat bergantung gitu ya, sangat bergantung pada tebakan awal. Lalu dapat gagal konvergen jika tebakan awalnya terlalu jauh ya, terlalu jauh dari akarnya. Lalu dia tidak dapat digunakan. Nah, ini jika nilai dari f aksen x-nya itu sama dengan 0. Karena nanti akan menyebabkan pembagian dengan 0. Nah, kalau misalkan pembagiannya dengan 0 kan nilainya tidak terdefinisi. Sekarang kita lihat contoh soal. Tentukan salah satu akar persamaan dari fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 5x ditambah 2 dengan menggunakan metode Newton-Raphson dengan batas toleransinya di 0,03 dan tebakan awalnya adalah x sama dengan 3. Sekarang kita lihat dulu penyelesaiannya. Nah, yang pertama kita tentukan dulu turunan pertama ya pada fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 5x ditambah 2. Nah, ini kita turunkan dulu. Yang pertama kita turunkan dulu x pangkat 3. Nah, turunannya ini 3-nya kita bawa ke depan, berarti 3x kuadrat. Nah, 3 yang di sini kita kurangi 1 ya. Jadi 3x kuadrat dikurang turunan dari 5x 5, turunan dari 2 adalah 0. Nah, sehingga turunan pertamanya adalah 3x kuadrat dikurangi 5. Kemudian di sini tebakan awalnya itu x sama dengan 3. Kita lihat penyelesaiannya, uraiannya. Yang pertama kita mulai dulu dari iterasi pertama. Untuk iterasi pertama kita mulai dengan n-nya sama dengan 0, sehingga x0 ini merupakan tebakan awal itu sama dengan 3. Nah, maka kita hitung masing-masing fungsi dari fx0 dan fungsi dari f aksen x0 ya. Ini karena dia kan x0, maka di sini nanti fx0. Nah, x0-nya kan 3, maka di sini kita ganti dengan 3f3. Nah, tadi fungsi fx-nya kan x pangkat 3 dikurangi 5x ditambah 2. Nah, setiap nilai x ini kita ganti dengan 3. Sehingga 3 pangkat 3 dikurangi 5 kali 3 ditambah 2, hasilnya 14. Nah, selanjutnya kita hitung nilai fungsi turunan pertama ya, yaitu f aksen x0 f aksen 3 ya. Tadi fungsi turunan pertamanya yaitu 3x kuadrat dikurangi 5. Jadi nanti x kuadratnya kita ganti dengan 3. Sehingga 3 dikali x kuadrat berarti 3 pangkat 2 dikurangi 5, hasilnya 22. Nah, setelah itu baru kita hitung nilai xn plus 1. n-nya 0 berarti x0 ditambah 1 berarti sama dengan x1. Nah, ini rumusnya. x0 dikurangi fx0 dibagi f aksen x0 sama dengan x0 dikurang f3 dibagi f aksen 3. Nah, x0-nya nilainya 3 dikurang f3. Nah, f3 ini tadi ya 14 dibagi f aksen 3-nya 22 ya, dibagi 22. Nah, dapatlah hasilnya 2,364. Nah, berikutnya kita tentukan galatnya ya, untuk melihat apakah sudah memenuhi batas toleransinya.
Nah, ini untuk menghitung galat, delta X sama dengan X1 dikurangi X0. Tuh, ya. X1-nya ini tadi ya, 2,364 dikurangi X0-nya 3, hasilnya 0,636. Nah, ini dia masih lebih besar dari batas toleransinya, yaitu 0,003. Maka kita lanjutkan pada iterasi kedua. Nah, untuk iterasi kedua, kita gunakan n-nya sama dengan 1. Jadi di sini nanti kita butuh X1. Nah, X1 kita tadi kan sudah kita peroleh ya di 2,364. Nah, sehingga nanti yang kita hitung adalah Fx1 sama F aksen ya, Mak. F aksen X1. Nah, ini ada aksennya. Nah, X1-nya tadi di 2,364. Berarti F 2,364. Nah, masih kita gunakan persamaan yang ada pada soal ya. Nah, sehingga nanti setiap X-nya ini kita ganti dengan 2,364. Jadi kalau X pangkat 3 berarti 2,364 pangkat 3 dikurangi 5X, berarti 5 dikali 2,364 ditambah 2. Nah, hasilnya adalah di 3,391. Nah, begitu juga nanti untuk menghitung F aksen dari 2,364, masih kita gunakan fungsi turunan pertama, yaitu 3x kuadrat dikurangi 5. Nah, sehingga 3 dikali x kuadrat berarti 2,364 kuadrat dikurangi 5. Nah, hasilnya 11,765. Nah, berikutnya baru kita hitung nilai X berikutnya, yaitu X2 ya. Nah, jadi kalau di sininya N1, maka nanti yang kita hitung adalah X2 ya. Nah, untuk menghitung X2 yaitu kan X1 dikurang Fx1 dibagi F aksen X1. Nah, X1-nya tadi 2,364 dikurangi F-nya 2,364 per F aksen 2,364. Nah, ini nanti tinggal kita substitusi nilai-nilainya ya. Nah, tadi X1 2,364 dikurang nilai dari F 2,364 kan yang ini ya, 3,391. Maka di sini kita tulis 3,391. Kemudian untuk F aksennya kita peroleh tadi kan 11,765. Maka kita tulis di sini 11,765. Nah, kita hitung dapatlah hasilnya di 2,075. Nah, setelah itu baru kita tentukan galatnya ya, untuk menentukan batas toleransi ya. Nah, galatnya berarti X2 dikurangi X1 gitu ya. X2-nya kan 2,075 dikurangi nih X1-nya 2,364. Nah, dapatlah hasilnya 0,289. Nah, ini nilainya masih lebih besar dari batas toleransinya, yaitu 0,003. Nah, berarti kita tambah lagi iterasinya, yaitu iterasi ketiga. Nah, untuk iterasi ketiga, maka kita ambil nilai n-nya sama dengan 2 ya, dimana nanti X2-nya tadi sudah kita peroleh adalah di 2,075. Nah, sama seperti iterasi sebelumnya, kita tentukan nilai Fx2 dan nilai F aksen X2.
Sekarang kita lihat dulu fx2, yaitu nanti f 2,075 nilai x2 nya kita masukkan pada fungsi yang ada pada soal, yaitu x pangkat 3 dikurangi 5x ditambah 2. Nah, setiap x-nya ini kita ganti yang ada pada dalam kurung ya. Jadi kalau x pangkat 3, 2,075 pangkat 3 dikurang 5x, berarti 5 dikali 2,075 ditambah 2, hasilnya di 0,559. Kemudian untuk fungsi f aksen x2 ya, berarti 3x kuadrat dikurangi 5. Jadi 3 dikali x kuadratnya menjadi 2,075 kuadrat dikurangi 5, dapatlah hasilnya 7,917. Nah, sehingga tadi kan n-nya 2, jadi nanti yang kita hitung adalah nilai x3. Nah, untuk menghitung nilai x3, berarti kita gunakan x2 dikurang fx2 per f aksen x2. Nah, ini tinggal kita rubah ya. Nah, x2 tadi nilainya 2,075, kemudian nilai fx2 tadi sudah kita peroleh tadi di 0,559, maka di sini kita tulis 0,559. Untuk f aksen x2 tadi sudah kita peroleh 7,917, maka di sini kita tulis 7,917. Nah, setelah kita hitung dapatlah nilai x3-nya di 2,004 ya. Nah, di sini kita hitung lagi galatnya. Berarti nanti x3 dikurangi x2 ya. Jadi x yang baru kita kurangi x yang sebelumnya. Nah, x3 kita itu tadi 2,004 dikurangi x2-nya 2,075, maka hasilnya adalah di 0,071, dan ini masih lebih besar dari batas toleransinya, yaitu 0,003. Nah, maka kita tambah satu iterasi lagi, yaitu iterasi keempat ya, dengan n-nya sama dengan 3. Nah, untuk n sama dengan 3 berarti nanti kita butuh x3 yaitu di 2,004. Nah, ini dari hasil yang kita peroleh sebelumnya. Nah, dengan cara yang sama kita tentukan nilai fx3 dan nilai f aksen x3 ya. Nah, nilai fx3 berarti masih menggunakan fungsi yang sama, x pangkat 3 dikurangi 5x ditambah 2. Di x pangkat 3-nya 2,004 pangkat 3 dikurangi 5x, berarti 5 dikali 2,004 ditambah 2, itu hasilnya 0,028. Kemudian untuk turunannya, tadi kan fungsinya 3x kuadrat dikurangi 5. Di 3x kuadrat, berarti 3 kali 2,004 kuadrat dikurangi 5. Maka dapatlah hasilnya 7,04. Nah, dengan langkah yang sama, kita tentukan nilai x4. Gitu ya. Nah, nilai x4 berarti kita manfaatkan x3-nya ya, berarti x3 dikurang fx3 per f aksen x3. Nah, ini tinggal kita substitusi nilainya ya. X3 tadi nilainya di 2,004. Kemudian untuk nilai dari fx3 yang sudah kita peroleh tadi adalah 0,028, maka kita tulis di sini 0,028. Kemudian untuk turunannya hasilnya kan tadi 7,048. Maka kita tulis di sini 7,048
dapatlah hasilnya di 2 ya, X4 nya 2. Nah kita tentukan galatnya. Galatnya itu X4 dikurangi X3, T2 dikurangi 2,004. Nah ini hasilnya harusnya 0,04 ya, 0,004. Nah ini dia masih lebih besar dari 0,03. Nah maka kita lanjutkan iterasinya, yaitu iterasi ke-5 ya. Nah untuk iterasi ke-5 berarti nanti kita butuh maka nanti n-nya sama dengan 4, sehingga X4 nya itu kan nilainya 2,000 atau 2 ya. Nah dengan cara yang sama, nah kita tentukan nilai f(xn), tentukan nilai f(aksen xn), yaitu f(x4) dan f(aksen x4). Nah dengan nilai x-nya tadi adalah 2. Dengan fungsi yang sama, yaitu x pangkat 3 dikurangi 5x ditambah 2. Sehingga nanti 2 pangkat 3 dikurangi 5 kali 2 ditambah 2 hasilnya 0 ya. Kemudian untuk f aksen x4, nah dengan fungsi yang sama juga 3x kuadrat dikurangi 5. 3 dikali 2 kuadrat dikurangi 5 hasilnya 7 ya. Nah sehingga nanti yang kita hitung adalah X5. Nah X5 sama dengan X4 dikurangi Fx4 dibagi F aksen X4. Nah X4 nya tadi kan 2 dikurangi Fx4 tadi kan hasilnya 0, berarti 0 dibagi F aksennya itu 7, berarti 0 bagi 7 hasilnya adalah 2 ya. Maka X5 nya kan 2. Nah kita hitung galatnya, X5 dikurangi X2, berarti 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Maka di sini dia nilainya sudah lebih kecil dari 0,03. Nah kalau dia nilai galatnya sudah lebih kecil dari batas toleransinya, maka iterasinya berhenti. Maka di sini bisa kita buatkan kesimpulannya ya. Kesimpulannya, nah karena nilai fxn-nya sudah sama dengan 0 dan batas nilai galatnya sudah kecil atau kurang dari epsilon atau batas toleransi, maka salah satu akar persamaan di atas kita peroleh X-nya sama dengan 2 ya, sama dengan 2. Nah ini kita ambil dari X5 ya, ini kita ambil dari nilai X5, nilai X yang terakhir gitu ya, nilai X yang terakhir. Nah gitu ya. Nah itu bentuk contoh soal dari metode Newton-Raphson. Nah untuk agar Anda lebih paham dengan metode Newton-Raphson, maka nanti Anda kerjakan tugas yang ini ya, menentukan salah satu akar persamaan. Nah dengan fungsi fx-nya x pangkat 3 dikurangi x dikurangi 2 dengan menggunakan metode Newton-Raphson, dan batas toleransinya adalah 0,004 dan tebakan awalnya di 1,5. Nah mudah-mudahan Anda bisa mengerjakan tugas ini ya. Baik, untuk penjelasan tentang materi metode Newton-Raphson saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.